Hey komunitas, hey komunitas, hey filosofi edukasi. Hai guys, buat semuanya para komunitas VIP Entertainment. Nah, kali ini saya akan memberikan filosofi edukasi yang bertema tragisnya seorang jomblo. Seperti apa dan bagaimana? Kita ikutin saja. Oke guys, filosofi edukasi kali ini memang sangat menjadikan tolak ukur, khususnya buat para pemuda-pemuda ataupun para remaja, baik pria ataupun wanita yang sedang kondisi status sendiri atau jomblo. Jomblo memang suatu hal yang sangat tidak mengenakan, karena bagaimanapun manusia hidup berpasangan, manusia hidup memiliki teman dalam kehidupannya. Karena di saat dia hidup sendiri, maka akan terasa hampa apapun di dunia ini. Nabi Adam aja manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sudah diberikan surga, dia diberikan permintaan, apa yang mau kamu lakukan dengan permintaan ini dan apa yang mau kamu minta. Dia minta adalah wanita sebagai pasangannya, kemudian diciptakan dari tulang rusuknya. Dan sekarang posisinya adalah bagaimana seorang jomblo itu bisa terrealisasikan untuk tidak lagi hidup sendiri. Bagaimana caranya mendapatkan pasangan dan lain-lain agar tidak jomblo. Red Columbus pernah menemukan Pemda Ciawi sebelum pada akhirnya dia menemukan Pemda lainnya, bahkan sampai benua Amerika. Jomblo sebenarnya bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan sekitar ataupun kondisi, apalagi kalian repot dan menunjuk untuk menyalahkan takdir. Ya udahlah, ini kan memang sudah takdirnya saya seperti ini. Ya sudahlah, memang karena sudah begini saya diciptakan, begini perjalanannya. Ingat, kita bisa merubah semuanya. Eric Cantona pernah menciptakan metode taklukkanlah wanitamu, di mana jam-jam seorang wanita akan rapuh. Jam berapa wanita itu akan rapuh? Rapuhnya seorang wanita adalah jam 12:30 tengah malam atau menjelang pagi. Di saat 12:30 malam menjelang dia tidur sampai 2:30 sampai jam 3, itu adalah jam-jam rapuh wanita. Kenapa saya bilang itu jam-jam rapuh wanita? Kalau pagi dia pasti akan melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Sehabis mandi, dia kemudian langsung menyiapkan pakaian. Sudah rumit apalagi bagi yang sudah memiliki anak-anak, sehingga dia harus menyiapkan anak-anaknya untuk ke sekolah dan lain-lain. Apalagi daerah pandemik, dia harus mendampingi online. Belum siang, dia harus menyiapkan makan. Terlebih dia wanita karir, dia juga mungkin akan meeting ataupun bermakan siang dengan para rekan-rekan dan koleganya. Sorenya, dia masih sibuk, bisa aja ke mall untuk shopping, bisa aja ke sana ke sini, tapi di saat malam lelahnya dia sudah lagi akan menjadi sebuah renungan buat dia. Setelah dia mandi, setelah dia hidup dengan kesendirian, maka di jam 12:30 menjelang dia tidur, itu adalah strategi Eric Cantona, strategi yang tepat untuk menaklukkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di jam seperti itu wanita akan rapuh. Wanita akan mulai dan mudah untuk kamu masuk di dalam lingkup pikiran dan hatinya. Di jam itu dia hanya fokus dengan kita, tidak terdistract oleh apapun, tidak terdistract bersama teman. Public figure dia bisa sedang syuting, ataupun wanita karir dia bisa, tadi saya bilang dia sedang meeting dengan kolega dan lain-lainnya, tapi dia menjelang tidur, dia hidup dengan kesendiriannya. Dan di saat seperti itu kamu mulai masuk dengan cara apapun. Kalau kamu kenal, ya kamu bisa bridging dengan WA. Kan bisa kelihatan ada di dalam WhatsApp itu online, berarti dia masih dalam kondisi kesendirian. Masuklah dengan sapaan yang baik, masuklah dengan sapaan yang etika. Kalau kamu tidak kenal, kamu bisa cari-cari di Instagram, kamu bisa DM dia dengan kalimat yang baik.
dengan percakapan yang baik. Agar apa? Agar dia juga nanti pasti akan merasakan punya teman. Contoh, kita DM. Misalkan, kalau kita nggak kenal, kita bisa mulai dengan salam kenal dan salam silaturahmi. Semoga perkenalan ini bisa menjadi perkenalan yang baik. Aku belum bisa tidur nih, itu. Ataupun kalau kedua, kamu puji. Biasanya kan orang tuh pasti akan menciptakan story-story di dalam Instagramnya. Misalkan dia, ini Instagram, kita langsung praktek guys. Misalkan kita cari siapapun ya, bisa aja ini misalkan Rea Lunik Rai misalkan. Ini ada Instagramnya. Nah, kalian bisa masuk sih sebenarnya dengan DM cara yang tadi aku bilang, kenalan, bersapa baik tuh seperti yang saya tunjukin, oke? Nah, ini saya DM pertama kali ini dengan artis India dan saya sendiri tidak pernah kenal artis ini siapa dan bagaimana. Ya, tapi saya mulai berani mendm, berani saya untuk bersilaturahmi. Nih, saya akan buka dan kalian akan bisa lihat kata-kata pertama saya. Oleh, ini adalah kata-kata pujian, oke? Namanya Unika Ray, ya. Aku bilang, hey, you look so cute. Itu ringan, tapi ini mampu memberikan sebuah etika yang baik buat wanita yang awal kenal. Dia bilang, thank you. Baru aku bales, nice to know you. Kemudian dia bilang, same here. How are you doing? Udah mulai nanya. Karena apa? Strategi yang mulai kamu tanamkan itu sudah masuk ke pikiran. Tapi bukan ke hati dan perasaan, tapi baru pikiran. Berarti itu kamu sukses untuk membuat seperti I'm good, thank you. Where do you from? I'm from Mumbai, India. Oh, Indonesia, namaste. Kemudian nyanyilah sedikit. Hamsafar ek zara intezar sun sadae de rahi hai manzil pyar ki. Dia balas apa? Wow. Nice, ya, like your voice. Thank you. Kemudian dia balas juga. Hey, good morning. I just got up now and now I'm putting the shower. So yeah. Dia balas dengan itu. Berarti apa? Sudah ada kesepakatan provider antara dua negara, Indonesia dan India. Terjadi karena apa? Karena keramahan. Terjadi karena apa? Karena kita berani untuk memulai, berani untuk melakukan. Kadang-kadang jomblo itu kita menyalahkan orang lain karena dia tidak suka. Harusnya kita lebih menyalahkan diri kita sendiri. Baru kalian boleh berkomentar atau apapun. Dan akhirnya India sudah bisa kita taklukkan. Mungkin negara-negara lain, bahkan wanita domestik yang ada di Indonesia. Tapi tetap dengan niat untuk mencari pasangan yang baik dan semoga kau mendapatkan pasangan. Oke, filosofi edukasinya dari quote hari ini adalah, di saat kau berani mengungkapkan dengan pasangan atau wanita yang kau tuju, maka akan ada dua peluang jawaban, iya atau tidak, diterima atau tidak. Tapi jika kau tak berani mengungkapkan perasaan yang ingin kau tuju atau rasa suka ingin kau ungkapkan, maka cuma ada satu peluang jawaban. Tidak, bukan berarti dia tidak mau. Bisa jadi karena dia tidak tahu. Thank you dan tetap like, share, komen, dan subscribe di VIP Entertainment karena akan saya berikan filosofi-filosofi edukasi berikutnya dan tutorial-tutorial berikutnya. Vicky Prasetyo, filosofi edukasi. Thank you.